Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman di saat materi nanti berjalan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gazi. Sama-sama Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk? Ibu. Alhamdulillah, berarti Ardian masuk ya? Ya. Oke, baiklah. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, pernahkah kalian melihat sapi? Pernah. Apakah kalian mengamati gerakan sapi itu, terutama di bagian mulutnya? Dia itu sering ngapain aja selama kalian melihat sapi tersebut? Punya. Nah, kira-kira kenapa sih kok sapi itu selalu mengunyah? Karena sapi punya 4 hidung. Punya empat? Lambung. Punya 4 lambung. Jadi sapi ini tergolong hewan apa? Memamah biak. Memamah biak. Nama lainnya apa? Ruminansia. Ruminansia. Benar sekali. Oke, ini adalah video tentang fakta menarik. Mengapa sih sapi sering mengunyah makanannya? Sapi memang sering mengunyah makanannya karena sapi termasuk hewan pemamah biak atau hewan ruminansia. Saat makan rumput, mereka akan mengunyahnya sebentar. Lalu, rumput itu akan ditelan dan didorong ke lambung. Setelah diproses di lambung, rumput itu akan kembali ke mulut untuk dikunyahnya lagi. Sapi dan hewan pemamah biak lainnya punya lambung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, perut besar, retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, dan abomasum, perut masam. Nah, karena kita sudah menganalisis video dan kalian sudah mengetahui apa sih yang akan kita pelajari hari ini, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, diskusi, dan presentasi yang akan kalian lakukan. Kalian akan dapat memahami dan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan hewan dan bioprosesnya, ya, dengan kreatif, kritis, dan mandiri. Itu ya. Oke, jadi dari sedikit ulasan video tersebut, kira-kira apa sih yang bisa kalian tangkap, yang kalian analisis antara ruminansia dengan hewan lainnya? Kemudian ada sistem pencernaan burung, karena dia termasuk vertebrata sama dengan kita, maka stepnya apa yang kemarin? Ada yang mau bisa jawab? Ada? Rifda yang jawab. Step pencernaan, sistem pencernaan vertebrata sama kayak kita. Dari mana dulu? Dari mulut, esofagus, Ya. lambung, usus halus, usus besar, sama yang terakhir feses, Rektum. Oke, rektum dan anus. Oke, ini sama ya. Tadi bedanya cuma karena perbedaan makanannya saja. Jadi dia membuat sistem organ yang lain itu beradaptasi. Oke, untuk memahami seluruh proses pembelajaran ini, kita akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, kalian lihat di grup sudah saya bagi, silakan berkumpul dengan grupnya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, ketua kelompok silakan
silakan maju untuk mengambil RKPD. Terima kasih Bu. Nah, dilihat, saya akan menjelaskan kegiatan kalian di proses pembelajaran ini di LKPD. Mohon diperhatikan rincian kegiatan kita. Pertama kalian akan menyimak video. Tadi sudah saya berikan sekilas. Kalian bisa menganalisisnya ulang. Videonya sama. Kemudian kalian jawab pertanyaan tersebut. Kemudian kalian setelah menjawab pertanyaan yang ada di tabel nama hewan ini kelasnya. Kalau misalnya amfibi, mamalia, kayak gitu ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah sampai mana? Ini lagi mengerjakan penjelasan Bu. 3 penjelasan doang sih. Ya, berarti sudah bisa untuk presentasi ya sebentar lagi. Ya sebentar lagi bisa, ini juga sebentar lagi mau selesai Bu. Oke, saya tunggu 5 menit. Oke, sudah selesai semuanya. Siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok 3 silakan maju. Berarti untuk kelompok 1 untuk memberikan penilaian. Oke? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan reptil. Jadi pada sistem pencernaan hewan reptil ini kita mengambil hewan buaya, yaitu hewan reptil adalah hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Nama hewan buaya. Buaya adalah hewan reptil bertubuh besar yang hidup di air dan di darat. Buaya juga memiliki nama ilmiah, yaitu Crocodilidae. Famili dari Crocodilidae yaitu Juver 1807. Filum dari grup buaya yaitu Chordata. Kelas dari buaya tersebut yaitu Reptila. Sistem pencernaan pada reptil ini juga dimulai dari mulut, lalu dikunyah dengan giginya, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus tebal, kemudian ke kelata. Organ pencernaan khusus yaitu terletak pada giginya yang berbentuk runcing dan tajam, berfungsi untuk mencengkram mangsa dan mengoyak atau merobek mangsanya. Jadi itu penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan reptil. Mungkin ada yang kurang paham atau bisa ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya kasih dari perwakilan kelompok 1. Nah, bagaimana kalau buaya ini tidak memiliki gigi yang runcing atau tajam? Sudah itu saja. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gasi dari kelompok 1. Jadi, kenapa bagaimana jika buaya tidak memiliki gigi yang runcing? Nah, yang pertama, buaya pasti memiliki gigi yang runcing karena buaya termasuk hewan karnivora. Setiap hewan karnivora pasti memiliki gigi yang runcing karena apa? Untuk memangsa mangsanya tadi, untuk memakan, untuk mencabik, untuk merobek dan melemahkan musuhnya tadi. Jadi, jika buaya tidak memiliki gigi yang runcing, maka dia akan kalah dengan lingkungannya. Karena dia tidak bisa memangsa makanan tadi, tidak bisa memangsa hewan lain, tidak bisa setiap alam pasti punya ekosistem kan. Nah, dia pasti bakal kalah dengan ekosistem itu tadi dan dia bakal kalah sama predator yang lebih besar dari dia. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas penjelasannya. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup. Kami dari kelompok 3 meminta maaf bila ada salah yang sebesar-besarnya, apabila ada salah perbuatan ataupun kata. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau misalnya kita simpulkan dari hewan ruminansia tadi, kemudian apa tadi, reptil ya, kemudian satunya tadi mamalia, kira-kira
perbedaan yang paling mencolok itu di macam hewan yang mana? Di mana? Sistem pencernaan hewan apa yang paling mencolok perbedaannya? Oke. Dan sistem pencernaan hewan yang menurut saya beda itu Paling beda? ruminansia itu. Ya. Kenapa? Karena kalau hewan mamalia atau reptil itu waktu mencernanya itu cuma sekali, sedangkan ruminansia ini butuh 2 kali proses pencernaan. Oke, benar ya. Berarti yang paling beda adalah pada hewan ruminansia dibanding dengan kelompok hewan yang lain. Siapakah yang mau menganalisis atau mengevaluasi? Saya, Bu. Oke, kelompok 3. Ya, siapa? Dari analisis yang kita dapat, yaitu kita bisa mengetahui bagaimana hewan mencerna makanannya sampai dengan ia mengeluarkan sisanya. Oke. Dan untuk hasil evaluasi dari kelompok kami, yaitu hasil Proses pembelajaran hari ini. ya proses pembelajaran hari ini, yaitu kita bisa mengetahui berbagai macam proses pencernaan pada hewan, karena setiap hewan mempunyai sistem pencernaan yang berbeda-beda. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Nah, karena kita sudah selesai ya, berarti yang kita simpulkan untuk proses pembelajaran hari ini adalah perbedaan macam-macam sistem pencernaan pada hewan, yang terutama antara ruminansia dengan vertebrata. Kenapa? Karena kalian tadi sudah mengambil contoh vertebrata kan, dari reptil dengan mamalia. Itu adalah contoh dari hewan vertebrata. Ruminansia dengan 2 kali pemamahan, sedangkan yang hewan vertebrata hampir sama dengan manusia yang kemarin, yaitu melalui mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung, apalagi habis lambung apa? Usus halus, kemudian dan anus, hampir sama ya. Nah, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian, marilah kita post test. Siapa yang ingin bermain game? Nah, oke. Nah, kita akan proses melalui word game. Seperti biasa, silakan dibuka HP-nya, kemudian diakses link yang sudah saya share di grup masing-masing. Oke, sudah selesai ya prosesnya. Nah, hasil prosesnya yang nomor 1 adalah Rifda. Tepuk tangan untuk Rifda. Menyelesaikan 30 selama 30 detik untuk 5 soal. Nah, karena kita sudah selesai semuanya, untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Saya harap kalian belajar terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta tolong untuk Gazi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa penutup untuk pembelajaran hari ini. Silakan Gazi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa diberi pemahaman yang baik dan kita bisa diberikan ilmu yang barokah dan juga berkah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.